Yo guys, balik lagi di channel Nanda Nata. Yo guys, di video kali ini saya akan mau menceritakan kisah Pulau Bali ya guys ya. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe. Sekarang saya akan menggunakan HP ibu saya guys ya, men-searching di Google. Gimanakah asal usul dari kisah Pulau Bali ini guys ya, sejarah Pulau Bali. Sekarang kita akan lanjut ke videonya. Yo guys, sekarang kita akan mau menceritakan asal usul sejarah Pulau Bali. Sejarah Pulau Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri Pulau Bali, wilayah provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibu kota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Saya akan naruhnya gambarannya di sini guys ya. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai asli seni budayanya. Khususnya bagi para wisata Jepang dan Australia, Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Bali telah dihuni oleh bangsa Austronesia sekitar tahun 2000. Tahun 2000-an guys ya. Sebelum Masehi bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Alat-alat bantu yang berasal dari saat itu telah ditemukan di desa Cekik di sebelah barat Pulau Bali. Pada masa Bali kuno terdapat 9 sekta Hindu, yaitu Pasupata, Bahiwara, Siwa, Siddhanta, Vaisnava, Buddha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Setiap sekta menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu mulai sekitar abad 1 Masehi. Nama Bali Dwipa Pulau Bali telah ditemukan dari berbagai prasasti termasuk pilar prasasti Blanjong yang ditulis oleh Resi Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi atau 914 Masehi yang menyebutkan Bali Dwipa. Pada masa itu, sistem irigasi subak yang kompleks sudah dikembangkan untuk menanam padi. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya masih ada sampai saat ini dan dapat ditelusuri kembali pada masa itu. Kerajaan Hindu Majapahit
1293 sampai 1520 Masehi di Jawa Timur. Mendirikan sebuah kolonia di Bali pada ketika masa kejayaan sudah menurun pada eksodus besar-besaran dari intelektual, seniman, pendeta, dan musisi dari Jawa ke Bali pada abad ke-15. Ini gambarannya, guys. Asal usul sejarah Pulau Bali. Sejarah Pulau Bali masa prasejarah. Zaman prasejarah Bali merupakan awal dari sejarah masyarakat Bali yang ditandai oleh kehidupan masyarakat pada masa itu yang belum mengenal tulisan. Walaupun pada zaman prasejarah ini belum dikenal tulisan, itu menulis riwayat kehidupannya, tetapi berbagi bukti tentang kehidupan pada masyarakat pada masa itu dapat pula menurunkan kembali keadaannya. Zaman prasejarah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Maka bukti-bukti yang telah ditemukan hingga sekarang sudah tentu tak dapat memenuhi segala harapan kita. Berkat penelitian yang tekun dan terampil pada para ahli asing, khususnya bangsa Belanda dan putar-putar Indonesia, maka perkembangan masa prasejarah di Bali semakin terang. Perhatian terhadap kekunaan di Bali pertama-tama diberikan oleh seorang naturalis bernama Georg Eberhard Schumpeter. Saya taruh di sini namanya, guys, ya. Sebagai pino dalam penelitian kepurbakalan di Bali adalah WOJ Newcomb yang menjunjung Ni Bali pada tahun 1906 sebagai seorang pelukis. Dia mengadakan perjalanan menjelajahi Bali dan memberikan beberapa catatan, antara lain tentang Nekar Pajeng, Trunyan, dan pura bukti penulis. Perhatian terhadap Nekar Pajeng ini dilanjutkan oleh K.C. Curki tahun 1932 yang berhasil menemukan 3 bagian cetakan Neraka Pajeng di Pura Desa Manuabo, Tegalalang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditentukan terhadap benda-benda temuan yang berasal dari tepi pantai Teluk Gilimanuk, diduga bahwa lokasi situs Gilimanuk merupakan sebuah perkembangan nelayan daripada zaman perundagian di Bali. Di tempat ini sekarang berdiri sebuah museum. Berdasarkan bukti-bukti telah ditentukan hingga sekarang di Bali, kehidupannya masyarakat ataupun penduduk Bali pada zaman prasejarah Bali dapat dibagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. 3. Masa bercocok tanam. 4. Masa perundagian. Lanjut dengan sejarah Pulau Bali masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana.
Sisa-sisa dari kebudayaan paling awal ditemukan dengan penelitian yang dilakukan sejak tahun 1960 dengan ditemukan di Sembiran Buleleng bagian timur, serta di tepi timur dan tenggara Danau Batur (Kintamani). Alat-alat batu yang digolongkan kapak genggam, kapak berimbas, serut, dan sebagainya. Alat-alat batu yang dijumpai di kedua daerah tersebut kini disimpan di Museum Gedong Arca di Bedulu, Gianyar. Alat-alat kehidupan penduduk pada masa ini adalah sederhana sekali, sepenuhnya tergantung pada alam lingkungannya. Mereka hidup menggambar dari satu tempat ke tempat lainnya. Nomaden. Daerah-daerah yang dipilihnya ialah daerah yang mengandung persediaan makanan dan air yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Hidup berburu dilakukan oleh kelompok kecil dan hasilnya dibagi bersama-sama. Tugas berburu dilakukan oleh kaum laki-laki karena pekerjaan ini memerlukan tenaga yang cukup besar untuk menghadapi segala bahaya yang mungkin terjadi. Perempuan hanya bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang ringan, misalnya mengumpulkan makanan dari alam sekitarnya. Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti apakah manusia pada masa itu telah mengenal bahasa sebagai alat bertutur satu sama lainnya. Walaupun bukti-bukti yang terdapat di Bali kurang lengkap, tetapi bukti-bukti yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur dapatlah kira-kira dijadikan pedoman. Para ahli memperkirakan bahwa alat-alat batu dari Pacitan yang sezaman dan mempunyai banyak persamaan dengan alat-alat batu dari Sembiran dihasilkan oleh jenis manusia Pithecanthropus erectus atau keturunannya. Kalau demikian, mungkin juga alat-alat baru dari Sembiran dihasilkan oleh manusia Pithecanthropus atau keturunannya. Ada banyak guys ya tentang sejarah Pulau Bali, tapi saya tuh ambilnya tuh cuma sampai sejarah Pulau Bali masa berburu. Kami jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe. Thank you and next for watching.